warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi informatika ya, kelas 9 ini. Materinya tentang, sebelum materi ini dimulai, marilah anak-anakku semua kita membacakan suratul Fatihah, diniati doa semoga ilmu yang dipelajari pada hari ini bermanfaat di dunia wal akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah anak-anakku yang dicintai oleh Allah. Ini dibuka materi di kelas 9 ini, sekarang pertemuan yang ke-10 ya. Kemarin pertemuan yang ke-9. Nah, sekarang di kelas 9 ini, kemarin masih di pertemuan yang ke-9, sekarang saya menuju ke pertemuan yang ke-10. Ya, perangkat keras. Di pertemuan yang ke-10 ini tentang perangkat pemrosesan data atau processing device. Anak-anak, insya Allah kemarin sudah saya jelaskan ya, di perangkat keras itu meliputi, masih ingat materi yang kemarin, perbedaan perangkat keras sama perangkat lunak. Nah, cirinya kalau perangkat keras barangnya bisa dilihat, bisa dipegang. Kalau perangkat lunak barangnya bisa dilihat tapi tidak bisa dipegang. Nah, sekarang ini perangkat pemrosesan. Perangkat pemrosesan kemarin ada di perangkat keras, kemarin terdapat 3 komponen ya, input device, proses, lalu output. Nah, sekarang diinputkan baru diproses ya. Ini sekarang ini materinya tentang pemrosesan data. Intinya yaitu ada di dalam CPU. Bentuknya seperti apa? Kalau kalian ke lab ya, yang komputer di atas meja itu selain laptop itu namanya seperangkat komputer, di mana selain monitor itu namanya CPU, Central Processing Unit ya, di sini Central Processing Unit. Nah, di dalam CPU ini anak-anak ada yang disebut dengan CU atau control unit, di mana peralatan yang ada pada sistem komputer serta mengatur kapan alat input menerima data diolah dan ditampilkan. Ya, jadi kapan menerimanya diinput terus diproses baru ditampilkan, itu yang CU tugasnya. Yang kedua yaitu tentang arithmetic logika. Maksudnya yaitu semua perhitungan aritmatika dan pembandingan seperti jumlah, pengurangan, dan beberapa logik yang lain, perkalian dan seterusnya. Nah, itu yang bekerja adalah unit aritmatika. Yang ketiga register. Maksudnya register di sini adalah mempunyai capaian tinggi ya, digunakan untuk menyimpan data, instruksi, dan sedang diproses. Jadi waktu memprosesnya, waktu kita mengasih perintah ataupun alat penyimpanannya, ada yang bekerja dalam masalah register. Anak-anak, dimana di dalam CPU ini terdapat ada 2 memori, yaitu ada yang disebut dengan RAM dan ROM, random access memory dan random ya only memory ya. Sekarang di dalam CPU itu terdapat berbagai macam peralatan. Nah, sebelum menginjak ke sana, ada tokoh komputer yang bernama Howard Irwin Aiken sebagai orang pertama yang menemukan Aiken, lahir di Hoboken, New Jersey, Amerika Serikat. Nah, di sini ya, beliau ini yang telah menemukan komputer saat ini yang lebih kecil ya kan, kemampuannya jauh lebih komplit sekarang ini. Kalau dulu kan komputer besarnya segedung, ada komputer yang besarnya itu sampai 1 gedung, jadi nggak bisa dibawa kemana-mana. Sekarang komputer lebih mudah, bisa ditaruh di tas, bisa dibawa kemana-mana ya. Nah, di sini ya, pada tahun ini ia menyandang bangku kuliah di Universitas
Wisconsin dan menyelesaikan pendidikannya doktornya ya di Universitas Harvard tahun 1939. Nah, pada tahun itu dibantu 3 orang insinyur lainnya, yaitu Duvay, Buffon, dan Light. Mereka mengerjakan proyek pembuatan mesin hitung ya elektronik yang dapat menghitung secara cermat. Memang awal daripada komputer, kalkulator itu sudah disebut dengan komputer itu ya, pada awalnya ya, masih pertamanya. Nah, sekarang ini saya lanjut. Di dalam CPU terdapat apa saja, anak-anak? Yaitu terdapat motherboard. Nah, gambar daripada motherboard ini ya, seperti peta ini. Motherboard yaitu komponen paling utama pada komputer karena sangat menentukan kemampuan komputer. Itu disebut motherboard, anak-anak. Bentuknya seperti ini ya, menghubungkan semua peralatan komputer ya. Jadi di dalam ini ada beberapa, misalnya jenis dan jumlah memori RAM. RAM-nya berapa? Nah ya, RAM-nya sampai 1 GB, apakah sampai setengah giga? Lah itu ini ada di dalam yang dimasukkan ke dalam motherboard ya. Salah satunya kecepatan maksimal prosesor dapat didukung tipe serta mereknya. Jadi antar motherboard juga lain harga, menentukan misalnya yang asli ya sama yang misalnya made in China ya. Made in China biasanya lebih murah. Kalau yang orisinil Jepang, Amerika ya, itu yang orisinil berarti otomatis yang lebih mahal, tapi barangnya juga lebih bagus. Nah, di sini secara umum motherboard mempunyai fungsi sebagai berikut, anak-anak. Yang pertama yaitu menentukan alat atau peripheral yang bisa dipasang ke komputer. Contohnya apa? Di hard disk juga ke motherboard, dari VGA juga masuknya ke motherboard. Semuanya sasarannya ke satu ke motherboard, satunya ke perangkat berikutnya. Terus hampir semua komunikasi harus melalui motherboard ya. Jadi semua peralatan ada di situ. Yang kedua prosesor. Nah, prosesor ini juga utama ya. Prosesor berfungsi untuk memproses semua perhitungan dan harus dilakukan oleh komputer. Kekuatan prosesor didukung oleh frekuensi, misalnya 550 MHz ya, mencapai sebagai berapa GHz, semuanya ada di dalam prosesor. Di dalam prosesor untuk melakukan ada 3 cara, yaitu yang disebut aritmatik tadi itu ya, arithmetic logic unit, yaitu prosesor dapat melakukan operasi matematik, jumlah, kurang, kali, bagi, dan seterusnya. Pangkat ya, akar, misalnya memindahkan data dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya, itu juga lewat memori. Membuat suatu keputusan beralih ya kepada serangkaian instruksi berdasarkan keputusan tersebut. Nah, setelah prosesornya apa ya, misalnya mereknya apa, banyak yang digunakan adalah menggunakan prosesor Intel. Itu kalau yang awal ya. Ada lagi yang terbaru yaitu AMD, IBM, dan seterusnya. Sekarang yang kedua adalah memori ya, anak. Memori berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses. Pernahkah kalian mengetik, habis mengetik belum sempat disimpan, lampu mati, setelah dibuka masih ada datanya? Nah, itu ya memori sementara yang bisa untuk menyimpan. Gunanya adalah untuk menyimpan data sementara waktu digunakan oleh prosesor. Nah, jadi sementara saja. Jika komputer dimatikan, maka di RAM akan hilang. Kecepatan komputer ini membaca data RAM ini lebih cepat dibanding dengan kecepatan komputer membaca data ya. Jadi di dalam memori ini terdapat 2, internal memori dan eksternal memori. Nah, ada memori dalam juga ada memori luar ya. Internal memori yaitu memori yang terletak pada motherboard. Data akan diproses maupun hasil pemrosesan komputer disimpan dalam internal memori. Kalau eksternal yaitu memori yang tidak berhubungan langsung dengan motherboard tersebut eksternal karena letaknya ada di luar ya. Misalnya gitu lewat USB ya. Silakan kalau misalnya menggunakan memori eksternal. Ini lanjutannya di dalam CPU ada VGA ya. VGA itu
label VGA-nya yang menentukan misalnya ke layar ataupun ke proyektor. VGA card merupakan bagian dari komputer yang berperan penting untuk menampilkan output, ya kan, di dalam monitor itu. Kemudian tanpa VGA card, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa. Memang bekerja, tapi kita tidak tahu, ya, sudah benar apa belum, sudah tersimpan apa belum, ya. Itu karena misalnya tidak dipasang VGA-nya, card VGA-nya. VGA antara lain terdiri memori dan kipas. Nah, itu ya, di situ dibutuhkan untuk mendinginkan komponen VGA card yang sekat ya, yang terlihat di gambar di samping menggunakan VGA. Itu gambarnya anak-anak ya, VGA card, kartu VGA. Yang kelima yaitu sound card. Nah, kalau misalnya kepingin ada suaranya baik dari apa itu, sound yang kecil ataupun headset ya, itu bisa. Sound card outbound yaitu sound card yang menempel langsung pada motherboard komponen pada komputer. Sound card official yaitu sound card yang memasangkan di slot. Nah, jadi ini harus dipasang di slotnya pada motherboard ya. Rata-rata sekarang sudah menggunakan PCI. Kalau sudah menggunakan PCI secara langsung ya sudah otomatis. Yang ketiga yaitu sound card Ethernet. Nah, di sini maksudnya yaitu sound card yang penggunaannya disambungkan pada komputer melalui port eksternal seperti USB, firewall. Sekarang kan gitu ya. Jadi soundnya sudah ada, tinggal USB saja sudah keluar tanpa harus menggunakan yang slot ini untuk sound ini. Di sini anak-anak, di dalamnya CPU ini minggu depan ya, pertemuan ke-11. Nah, mungkin anak-anak ada yang kurang jelas atau bertanya, silakan anak bisa ke lewat WA. Ini tentang pemrosesan saja, otomatis ya, tentang CPU dan di dalamnya CPU yang sudah kalian kupas pada hari ini ya. Di sini anak-anak, tugas pada hari ini ya, dari tugas 9, 10, 11 itu sudah saya jelaskan minggu yang kemarin, saya taruh di akhir modul. Jadi anak-anak, saya mohon untuk kemarin yang belum mengerjakan ya, itu harus mengerjakan tugas ini anak-anak. Nah, ini kan yang kemarin perangkat keras. Ini ada beberapa yang belum mengerjakan. Memang sudah ada yang mengerjakan, tapi ada beberapa yang belum, banyak yang belum. Saya tunggu biar minggu depan kalian enggak terlalu banyak yang dikerjakan, dicicil yang pertemuan 11 tok yang saya kerjakan. Kemarin pertemuan 10 lah ya. Saya minta tolong untuk dikerjakan tugasnya. Ya, tugas baik 9 atau 10 saya letakkan di akhir modul. Anak-anak bisa menyicil untuk mengerjakan, langsung dijabri hasilnya ke nomor saya 085 855 204 814 ya. Anak-anak, sebelum diakhiri marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum